Langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan Direktur Utama PT Taspen Persero Antonius NS Kosasih. Penahanan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengusutan KPK atas dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif Taspen pada anggaran 2019. Pada Rabu malam, Antonius Kosasih tampak mengenakan rompi oranye tahanan KPK dan tangannya terborgol saat turun dari ruang pemeriksaan. Kosasih pun digiring oleh petugas KPK untuk masuk ke ruangan konferensi pers KPK. Menurut KPK, negara merugi atas penempatan dana investasi Taspen yang sebesar 1 triliun rupiah pada reksadana RD One Next G2 yang dikelola oleh PT Insight Investment Management setidaknya sebesar 200 miliar rupiah. Kita bergeser ke informasi lainnya. Kabar buruk datang dari industri padat karya tanah air yang muncul lagi. 3 perusahaan dikabarkan bersiap melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN, Ristadi mengungkapkan, ketiga perusahaan itu bergerak di industri alas kaki dan tekstil yaitu benang. Lokasinya ada di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bandung. Pertama yang di Kabupaten Tangerang produksi sepatu untuk merek internasional akan melakukan PHK sebanyak 2.400 pekerja. Selanjutnya pabrik di Kabupaten Bandung disebut akan ditutup dan diiringi PHK hingga 900-an pekerja. Kondisi serupa pabrik di Subang yang juga berencana tutup dengan PHK sekitar 750 pekerja. Ketiga perusahaan ini memiliki motif PHK yang sama, lantaran tekanan bisnis di saat barang produksi tidak laku dan tidak ada pesanan dari buyer. Di sisi lain, Ristadi menambahkan PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bisa saja terjadi lebih banyak lagi tanpa sepengetahuan publik. Misalnya saja perusahaan yang berada di Kabupaten Tangerang yang merupakan bagian dari grup perusahaan lain yang juga telah melakukan PHK. Ristadi melaporkan jika perusahaan ini tiap PHK selalu tertutup, di mana sebelumnya pekerjanya ada sebanyak 24 ribuan. Kini sisanya ada sekitar 19 ribuan pekerja dan saat ini akan melakukan PHK sebanyak 2.400-an pekerja. Bergeser ke informasi lainnya. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Fahri Hamzah menegaskan pentingnya membangun rumah dengan standar konstruksi yang lebih kokoh untuk menghadapi ancaman bencana alam khususnya gempa bumi megatrust. Pernyataan ini merespons prediksi terjadinya gempa bumi dahsyat akibat ledakan megatrust di Selat Sunda dan pantai selatan Jawa. Menurut Fahri, selama ini rumah masyarakat Indonesia kerap tidak mampu bertahan ketika gempa melanda. Menurutnya gempa dengan kekuatan 7 skala Richter saja telah membuat sekitar 80% rumah warga luluh lantak. Ia pun menuturkan sebetulnya penelitian dan pengembangan terkait struktur bangunan tahan gempa sudah dilakukan pemerintah sejak lama. Dirinya juga memastikan ke depan standar konstruksi akan lebih ketat untuk memastikan setiap rumah baru harus memiliki kemampuan tahan gempa yang sesuai dengan riset pemerintah. Selain mengikuti standar baru yang tidak hanya tahan gempa, rumah juga perlu mendukung kesehatan dan kenyamanan penghuni. Dalam riset, terutama di Kementerian Lama, PU, itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun yang tahan kepada gempa yang lebih besar, bahkan gitu. Nah sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang di-proof oleh pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak gitu. Kita ke informasi hot news yang terakhir. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas menuduh Rusia menjadikan gas sebagai senjata untuk melawan Moldova. Kecaman ini disampaikan Kallas melalui media sosial X. Selama beberapa dekade, Transnistria atau wilayah yang memisahkan diri yang sebagian besar berbahasa Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina telah menerima gas Rusia melalui Ukraina.
Namun rute tersebut terputus pada hari tahun baru setelah Ukraina menolak memperpanjang kesepakatan transit dengan Moskow yang telah berlangsung selama hampir 3 tahun perang antara kedua negara. Sementara itu pemerintah Moldova menyalahkan krisis tersebut pada Gazprom yang menurutnya telah menolak untuk memasok gas yang dikontrak ke Transnistria melalui rute Transbalkan alternatif dan teruji. Akibatnya wilayah Transnistria yang memisahkan diri dari Moldova ini telah kekurangan gas sejak awal tahun di tengah pertikaian keuangan antara Chisinau dan raksasa gas milik negara Rusia Gazprom. Di sisi lain, Gazprom menyalahkan utang Moldova yang belum dibayar yang menurut Moskow berjumlah hingga mencapai 709 juta dolar Amerika Aroler sebagai alasan gangguan tersebut. Namun Moldova membantah utang tersebut dan mengatakan posisinya didukung oleh audit internasional.